Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas Sistem Informasi 04B akan menjelaskan soal UTS mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang telah diberikan dengan berupa sebuah video penjelasan. Perkenalkan, anggota kami dengan saya sendiri, Logian Dani 20103045, Nindi Ilmiati Fajria 20103063, Radiania Anik Firliani 20103068, Safira Ananda Rahmadani 20103073, dan Sally Anggreni 20103077. Untuk nomor 1, sebut dan jelaskan serta berikan contoh 3 sistem transmisi data. Jadi, transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Dalam perjalanannya dibagi menjadi 3, antara lain transmisi simplex atau transmisi satu arah, transmisi half duplex atau transmisi pergantian, dan transmisi full duplex atau transmisi dua arah. Untuk penjelasan yang pertama, transmisi simplex. Transmisi simplex merupakan komunikasi yang hanya dapat terjadi satu arah saja. Artinya, pengirim transmisi hanya satu arah, di mana sumber berperan sebagai pengirim data atau hanya pengirim ke penerima saja. Salah satu contoh transmisi simplex adalah siaran televisi dari stasiun pemancar ke perangkat televisi penerima di rumah. Yang kedua, transmisi half duplex. Transmisi half duplex merupakan komunikasi yang terjadi dua arah, namun tidak dapat secara bersamaan atau perlu bergantian. Artinya, pengiriman bisa saja dilakukan oleh sumber, dan sumber bisa juga menerima data dari penerima. Contoh alat yang menggunakan transmisi data model half duplex ini adalah walkie-talkie, di mana ketika seseorang berbicara, maka alat yang satunya hanya akan dapat digunakan untuk mendengarkan saja, dan tidak dapat digunakan untuk berbicara bersamaan. Yang ketiga, transmisi full duplex. Transmisi full duplex merupakan komunikasi yang dapat terjadi dua arah dan secara bersamaan, di mana pada saat komunikasi terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang menggunakan teknologi full duplex adalah komunikasi pada telepon atau telepon seluler. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Nindi Ilmiati Fajria, NIM 20103063. Nah, mari kita lanjut ke materi kedua, yaitu topologi fisik dan logika. Untuk yang pertama yaitu topologi logika. Share media topologi. Pada topologi ini, semua node yang terhubung dengan jaringan komputer dapat mengakses media jaringan atau layout kapan saja dan tidak dibatasi, sehingga besar kemungkinan sering terjadinya tabrakan antar node. Namun, pada jaringan berskala kecil, topologi ini dapat bekerja dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jaringan ini, maka peluang terjadinya tabrakan akan semakin besar. Yang kedua yaitu token-based topologi. Pada topologi ini menggunakan frame bernama token yang mengalir mengelilingi jaringan. Nah, token ini berfungsi sebagai kendaraan bagi setiap node yang akan mengirimkan informasi. Nah, kemudian ciri-ciri dari topologi ini yaitu tidak akan terjadinya tabrakan karena pengiriman data dilakukan secara bergantian. Kemudian tidak menggunakan alamat broadcast. Topologi fisik yang pertama yaitu peer-to-peer. Topologi ini paling sederhana dan simpel karena hanya menghubungkan antara dua komputer dan hanya menggunakan satu kabel saja agar dapat saling berbagi informasi. Kelebihan dari topologi jenis ini yaitu biaya instalasi yang murah, proses instalasi yang mudah, dan setiap komputer ada yang berperan sebagai klien maupun server. Kemudian kelemahan dari topologi ini yaitu sangat sulit dikembangkan karena hanya terdiri dari dua jenis komputer, kemudian security yang sering bermasalah, dan troubleshooting yang rumit. Lanjut topologi fisik yang kedua yaitu topologi ring atau yang disebut topologi cincin karena bentuknya melingkar seperti cincin. Nah, pada topologi ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain di dalam sebuah rangkaian melingkar. Kelebihan dari topologi ini yaitu biaya instalasi yang cukup murah, koneksi yang cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi yang cukup mudah, serta implementasinya yang mudah. Kemudian kelemahannya yaitu troubleshooting yang rumit, sangat rentan dalam terjadinya tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi
bermasalah, maka jaringan akan terputus. Kemudian topologi fisik yang ketiga yaitu topologi bus. Nah, pada topologi ini tuh menjadikan satu komputer sebagai server, lalu memecah jaringannya menggunakan sambungan kabel sehingga setiap jaringan komputer ini memiliki bus sebagai konektornya. Kelebihannya yang pertama itu penambahan klien baru yang mudah digunakan, jaringannya sederhana, biaya instalasi yang mudah. Kemudian kelemahannya itu sering terjadi tabrakan arus data, pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien, kemudian sulit untuk dikembangkan, dan jika salah satu kabel terputus, maka komputer akan terganggu. Kemudian topologi fisik yang keempat, yaitu mesh. Topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses penukaran informasi lebih cepat meskipun tanpa melalui hub maupun switch. Kelebihannya yaitu limit bandwidth yang cukup besar, security-nya yang cukup baik, dan tidak akan terjadinya tabrakan arus data karena jalur yang sangat banyak. Kelemahannya, kabel yang dibutuhkan akan banyak sehingga mahal. Kemudian instalasinya yang rumit. Kemudian topologi fisik yang kelima yaitu star. Nah, pada topologi ini menggunakan hub maupun switch dalam koneksi antar kliennya. Kelebihannya, ketika komputer klien bermasalah, maka topologi jenis ini akan tetap berjalan. Keamanan data yang baik, mendeteksi masalah pada jaringan lebih mudah, dan lebih fleksibel. Kemudian kelemahannya yaitu cukup mahal karena banyak menggunakan kabel, komputer akan masalah jika hub atau switch mengalami masalah, dan yang terakhir yaitu bergantung pada terminal pusat. Kemudian topologi fisik yang terakhir yaitu topologi tree. Nah, pada topologi ini merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Biasanya topologi jenis ini digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi ini yaitu yang pertama mudah dikembangkan dan susunan topologi terpusat sehingga pengaturan data lebih mudah. Kelemahannya kinerja yang sangat lambat, instalasinya yang mahal, dan jika komputer bagian atas bermasalah, maka bagian bawah juga akan bermasalah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Radiana Anik Friliani. Perkenalkan, nama saya Radiana Anik Friliani, NIM 2010103068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan proses dari 3-way handshake. Adapun proses dari 3-way handshake sebagai berikut. Host pertama yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag synchronization dan diaktifkan kepada host kedua yang akan diajak untuk berkomunikasi. Host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga synchronization kepada host pertama. Host pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan host kedua. Untuk lebih jelasnya, adapun proses menggunakan gambar sebagai berikut. Sebelum TCP mentransmisi data, TCP akan menggunakan 3-way handshake untuk membuat koneksi. Koneksi TCP harus dibuat terlebih dahulu. 3-way handshake melalui 3 cara sebagai berikut. Langkah pertama, klien atau komputer klien mengirimkan segmen ke server untuk meminta sinkronasi. Sinkronasi berarti seperti sebuah pesan, di mana pesan ini hanya meminta, "Halo server, dapatkah Anda untuk membuka koneksi untuk saya?" Langkah kedua, yaitu server membalas dengan synchronization dan acknowledgement, di mana server mengakui permintaan koneksi dari klien tersebut dan meminta klien atau komputer klien untuk membuka koneksi. Langkah ketiga, klien menjawab dengan acknowledgement, di mana seperti menjawab ya, maka koneksi dapat terjalin di antara mereka. Adapun gambar ilustrasinya sebagai berikut. Dapat dilihat
pada layar. Perkenalkan, saya Sele Anggreni dengan NIM 2010-3077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang menjelaskan tentang OSI layar. OSI layar sendiri merupakan sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi yang terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. OSI layar bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Lapisan yang pertama itu ada application layer, yang menghubungkan antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya ketika mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Kemudian layer yang kedua itu ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu atau mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Kemudian ada session layer. Session layer sendiri itu mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya ketika mengirim status data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai pos 50, tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos yang terakhir. Kemudian ada transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antar dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Kemudian ada network layer, bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antar dua jaringan yang berbeda. Network layer ini tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket yang kecil. Kemudian ada data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah physical layer. Physical layer ini mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safian Anda Ramadhani. Saya dengan NIM 2010-3073. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu poin nomor 5, IP address, di mana menentukan netmask, network ID, broadcast ID, host awal, host akhir, rank, serta jumlah host. Jadi IP address ini merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Pada persoalan kali ini saya akan menggunakan IP 189.110.120.140/19. Jadi yang pertama menghitung netmask. Pada netmask ini merupakan bentuk desimal dari prefiks bilangan biner 1. Jadi karena di sini menggunakan prefiks 19, maka cara menghitung netmask adalah dengan membuat biner 1 sebanyak 19. Seperti yang terlihat pada layar, telah terdapat 19 angka 1, maka kita akan mencari bentuk desimalnya. Pada satu pertama sebanyak 8, maka kita menggunakan cara seperti yang ada pada layar. Tuliskan semua angka 1 pada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, serta 1. Dijumlahkan semua dan menemukan hasil 255. Sama seperti oktet berikutnya. Selanjutnya untuk oktet ketiga terdapat 3 angka 1. Maka kita jumlahkan pada bagian 128, 64, serta 32 dan menemukan angka desimal 224. Pada IP 189.118.120.140 juga sama, dilakukan pencarian bilangan biner. Jadi 189 dikurangi 128 menghasilkan angka 61. Karena kurang dari 64, maka kita kurangi dengan 32. Menghasilkan angka 29, lalu kurangi 16,
menghasilkan angka 13 dikurangi 8, masih angka 5 dikurangi 4, serta yang terakhir sisa 1. Jadi angka-angka itu diberi nomor 1, serta yang lain 0. Begitu untuk IP selanjutnya. Untuk slide berikutnya, jadi pada NetMask dapat disimpulkan bahwa bilangan desimalnya merupakan 255.255.224.0. Yang selanjutnya menghitung network ID. Network ID menunjukkan di mana perangkat tersebut terdapat pada jaringan. Network ID ini IP address dan netmask dilakukan operasi AND. Jadi bilangan biner yang telah kita cari tadi pada awal dilakukan operasi AND. Operasi AND ini akan bernilai 1 jika dipasangkan dengan 1 juga. Contohnya 1 dengan 1 akan bernilai 1, 1 dengan 1 akan bernilai 0, 0 dengan 1 0, 1 dengan 1 1, 1 1 1, 0 1 0, 0 1 0, 111. Itu untuk oktet yang pertama. Sama seperti oktet-oktet berikutnya akan bernilai 1 jika dipasangkan dengan 1 juga. Selanjutnya akan diubah dalam bentuk desimal. Caranya masih sama seperti di awal tadi dan dapat disimpulkan network ID-nya 189.118.96.0. Selanjutnya adalah menghitung wildcard. Wildcard ini merupakan sederet angka yang menunjukkan rank IP untuk diizinkan atau ditolak aksesnya. Rumus dari wildcard ini merupakan 255.255.255.255 dikurangi netmask. Netmask telah kita hitung tadi, yaitu 255.255.224.0 dengan wildcard dapat disimpulkan yaitu 0.0.31.255. Selanjutnya menghitung broadcast ID. Broadcast ID merupakan IP terakhir dalam subnet IP, digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh host lain yang ada dalam satu jaringan. Broadcast ID ini memiliki rumus wildcard ditambah network ID. Wildcard telah kita hitung tadi yaitu 0.0.31.255 ditambah dengan network ID yang telah kita hitung dalam bentuk desimal tadi 189.118.96.0 dan menghasilkan hasil yaitu 189.118.127.255. Selanjutnya menghitung host awal menggunakan rumus network ID plus 1. Jadi 189.118.96.0 plus 1. Sehingga host awal yaitu 189.118.96.1. Selanjutnya menghitung host akhir yaitu dengan rumus broadcast min 1. Broadcast yang telah kita hitung tadi yaitu 189.118.127.255 dikurangi 1 yaitu 189.118.127.254. Lalu di sini ada menghitung rank host. Rank host itu merupakan rank dari host yang akan digunakan. Ranknya yaitu dari network ID plus 1 sampai dengan broadcast ID min 1. Jadi 189.118.96.1 sampai dengan 189.118.254. Yang terakhir ada menghitung jumlah host. Jadi jumlah host merupakan jumlah IP address yang bisa digunakan untuk host ID per network. Rumusnya adalah 2 dipangkatkan 32 min prefix lalu dikurangi 2. Dikurangi 2 di sini dikarenakan digunakan untuk network ID dan broadcast ID. Jadi 2 dipangkat 32 minus 19 karena prefix 19 dikurangi 2. 2 pangkat 13 dikurangi 2 maka 8192 dikurangi 2 sama dengan 8190. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.